Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan puasa bagi yang hidup di dunia ialah supaya dapat merasakan mati sebelum mati, agar dapat mencapai puncak jauh makrifat Allah. Ketika Syekh Habib Yasik Al-Bustami ditanya, "Dengan apa engkau mendapatkan makrifat wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Dengan perut lapar dan badan telanjang." Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, segala sesuatu mempunyai pintu, dan pintunya ialah ibadah puasa. Apabila hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, ingin mendekatkan diri kepadanya, dan ingin mengikuti kehendaknya, pastilah dia akan dihadang oleh berbagai ujian. Agar dapat melewati ujian itu, salah satunya ialah dengan berpuasa. Puasa yang dimaksud bukanlah hanya menahan makan dan minum, atau menahan syahwat di siang hari. Tetapi puasa yang berkaitan dengan hati, yaitu menjaga panca indera dari sesuatu yang sia-sia. Contohnya mulutnya tidak menggunjing marah. Telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang negatif. Dan matanya tiada melihat sesuatu yang negatif. Tangan dan langkah kakinya selalu dijaga. Hatinya tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Juga ia menjauhi kesenangan berupa nafsu dan juga penyakit syubhat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antamutu qaubla mautu." Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Mati yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mematikan dirimu selagi hidup, atau mematikan raga, yaitu berpisahnya nyawa daripada jasad. Tetapi matikan dirimu dari tahap mati yang pertama, yaitu mati tabi'e. Matinya panca indera, menyatu hati pada Allah, yaitu mengekang seluruh hawa nafsu yang cenderung mengajak pada jalan keburukan, lalu meluruskan nafsu itu ke arah jalan kebaikan. Maka hati dan panca inderanya benar-benar akan menjadi bersih. Dan dia pun akan merasakan mati yang pertama, yaitu mati tabi'i. Matinya panca indera yang 5. Seluruh panca inderanya secara lahir dan batin telah menyatu. Yang ada hanyalah tinggal rasa terhadap Allah. Inilah yang dimaksud hancurkan jasad, jadikan hati. Jika sudah berhasil dengan kuasa hati, yaitu mengekang hatinya dari segala macam nafsu yang menghalanginya untuk mengenal Allah, lalu dia akan masuk ke dalam tahap mati yang kedua, yaitu nakdi maknawi. Dirinya lahir dan batin telah merasakan lenyap, dan seluruh alam ini telah hilangnya. Yang ada hanyalah kalimat Allah berlaku. Nafi dan isbat pada dirinya, yaitu penapian aglesat sifat, asma dan akal, dan mengisbatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasatul ilalah, fil hakikatu ilalah. Tiada diri bagi kita. Tiada sifat bagi diri kita. La asmun ilalah. Tiada nama bagi diri kita. La abi alun ilalah. Tiada tubuh bagi diri kita. Saudaraku sang sejati. Nafi isbat pada zat maksudnya, kita menafikan wujud yang sebenarnya, melainkan wujud Allah. Wujud selain tadinya, hanyalah wujud yang diciptakan yang berada di dalam genggaman kekuasaannya. Juga kita menafikan adanya wujud yang kodim, bagimu Halid il Kalki. Kun bin nafsi. Melainkan wujudnya yang wahdat atau tunggal. Nafi isbat pada sifat maksudnya, kita menafikan adanya sifat lain, melainkan Allah.
Sifat-sifat yang lain itu tiada bercerai, kamu fasil dan tiada bersatu kamu tasil. Dengan ketunggalan sifat Allah. Tiada yang bersifat dengan kodrat irodat, ilmu hayat, sama bahasa dan kalam, melainkan Allah. Apabila kita melihat, kita menafikan penglihatan itu milik kita, dan kita isbatkan hanya milik Allah. Sementara, penglihatan kita tiada berpisah, dan tiada bersatu dengan sifat pasarnya Allah. Nakisbat pada asma maksudnya. Kita menafikan yang bernama itu, dan mengisbatkan nama tersebut hanya kepada Allah. Apabila dia melihat sekali yang bernama, maka dia mengisbatkannya kepada Allah. Tiada yang memberi rezeki, melainkan Allah Rozak. Tiada yang menghidupkan, melainkan Allah Al-Muhyi, dan lain sebagainya. Nafi isbat pada kapal. Maksudnya kita menafikan segala yang bergerak, melainkan kita isbatkan kepada Allah yang menggerakkannya. Tiada bergerak sesuatu sejarah, melainkan Allah yang menggerakkannya. Segala apa yang berlaku adalah kadar dan kadarnya. Tiada gugur sehelai daun pun, melainkan dengan saizin Allah. Maknanya setiap perbuatan berlaku tiada berpisah dan bersatu dengan kelakuan Allah. Setelah itu, barulah dia akan masuk ke dalam hati yang ketiga, yaitu mati syirik. Yaitu perasaannya telah lenyap. Yang ada hanya nur semata-mata. Orang yang telah sampai kepada makom syirik, dirinya telah fana. Dia sudah putus-putus di rasa merasa. Karena dia telah mengisbatkan dirinya pada Sang Halik. Jika telah karam di MQOM ini, maka dirinya telah fana pada sejatinya hidup. Karena terliputi oleh sifatnya. Adapun sempurnanya dari semua kematian itu, adalah mati hisi. Yakni dia telah baku. Tiada tahu dia akan panahnya. Yakni dalam arti ia telah fana ulfana. Dia telah baku, kekal bersama zatnya. Kehambaannya tiada menandingi ketuhanannya. Dan ketuhanannya tiada melupakan kehambaannya. Infisalnya atau keterpisahannya tiada menindingi jam'inya. Dan jam'inya tiada melupakan farki infisalnya. Tiada dia hidup, kecuali dilihat, hanya dia yang nyata. Hanya zat yang mewujud. Zat itu adalah aku. Innani Allahu ala ilaha illa ana. Walau alam biswab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.